Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman pecinta sejarah. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Teman pecinta sejarah, bertemu lagi dengan saya Anissa Amisani di program Bacain Sejarah, dan kita masih ada di serial kronologi sejarah tahun 624 Masehi atau bertepatan dengan tahun 2 hingga tahun 3 Hijriah. Ada 4 peristiwa penting yang datang dari dunia Islam dan ada 3 peristiwa penting yang datang dari luar dunia Islam. Dari dalam dunia Islam, yang pertama adalah peristiwa pengubahan kiblat dari Al-Quds, ya, dari Baitul Maqdis di Al-Quds ke Ka'bah di Makkah. Kemudian yang kedua adalah peristiwa Ghazwah Badar Al-Kubra. Dan pada peristiwa itu kaum muslimin berhasil menang dari kaum kafir Quraisy. Kemudian yang ketiga adalah pengusiran Bani Qainuqa. Ini diakibatkan oleh perbuatan pengkhianatan mereka terhadap Rasulullah SAW. Dan peristiwa yang keempat adalah pernikahan putri Rasulullah SAW, yaitu Fatimah Zahra radhiyallahu anha menikah dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian ada 3 peristiwa besar yang terjadi di luar dunia Islam. Yang pertama adalah penghancuran kota Divin, ibu kota Armenia, dan Nakhchivan oleh Heraklius. Ia mengalahkan pasukan Persia di Ganzak dan menghancurkan kuil api di Takh-e-Soleiman. Yang kedua adalah penarikan mundur sebagian besar pasukan Persia dari Kalsedon, dan Kalsedon itu letaknya ada di seberang Konstantinopel. Dan peristiwa terakhir yang datang dari luar dunia Islam yang terjadi pada tahun 624 Masehi adalah penguasaan kembali Andalusia oleh bangsa Visigot setelah 70 tahun dikuasai oleh Romawi Bizantium. Dan hari ini, teman pecinta sejarah, setelah episode panjang Ghazwah Badar, hari ini kita masuk ke peristiwa yang ketiga dari dalam dunia Islam, yaitu pengusiran Bani Qainuqa. Apa dan bagaimana, lalu sebabnya apa sehingga Bani Qainuqa diusir dari Madinah? Inilah kronologi sejarah 624 Masehi selengkapnya. Lalu peristiwa kedua yang terjadi di antara Perang Badar dan pengusiran Bani Qainuqa adalah peristiwa Perang Qarqaratul Qudr. Ini terjadi 7 hari setelah Rasulullah SAW dan para sahabat tiba di Madinah tiba ke Madinah setelah Perang Badar. Beliau memberangkatkan 200 pasukan kaum muslimin menuju Bani Sulaim, dan beliau sendiri yang memimpin pasukan ini, sementara bendera berwarna putih ini dipegang oleh Ali bin Abi Thalib. Sementara pimpinan di Madinah itu terlebih dahulu diserahkan kepada Suba bin Arfatah dan Abdullah bin Umi Maktum. Beliau serta pasukan kaum muslimin berangkat menuju kabilah Bani Sulaim yang berjarak lebih dari 5 pos dari Madinah. Setelah sampai di suatu sungai kabilah tersebut yang terkenal namanya, yaitu Sungai Qarqaratul Qudr, berhentilah beliau bersama tentaranya, lalu mencari pasukan yang menentang musuh di tempat ini. Tetapi tidak bertemu dengan seorang pun, sehingga beliau menyuruh sebagian tentaranya supaya naik ke atas jurang-jurang kabilah tadi. Tetapi tidak pula bertemu dengan seorang pun, dan di sekelilingnya sunyi senyap. Nabi SAW bersama tentaranya lalu menanti sampai 3 hari 3 malam berkemah di sana, ya, Rasulullah dan para sahabat, tetapi tidak mendapati musuh. Lalu beliau bertanya kepada penggembala yang bernama Yasar, "Apakah kamu mengetahui pasukan kaum Bani Sulaim?" Penggembala tadi menjawab, "Tidak tahu." Karena itu unta yang digembalakan tadi dirampas oleh tentara muslimin atas izin Rasulullah SAW, dan penggembalanya juga ditawan. Lalu semua unta itu dihalau ke Madinah. Akhirnya peperangan tidak terjadi sebelum tentara muslimin sampai di Madinah. Ketika perjalanan sampai di dusun Soror dekat Madinah, dibagilah 500 ekor unta itu kepada seluruh tentara muslimin. Nabi SAW mengambil 100 ekor unta sebagai bagiannya, sedangkan yang 400 ekor dibagikan kepada tentara muslimin yang berjamaah 200 orang tadi. Jadi masing-masing mendapatkan 2 ekor unta.
Dari berangkat sampai kembalinya pasukan ini ke Madinah memakan waktu 15 hari, 15 malam. Dan peristiwa ini terjadi pada bulan Syawal tahun kedua Hijriah. Dalam kitab-kitab tarikh Islam, perang Qarqaratul Qudr ini disebut pula perang Bani Sulaim. Meskipun tidak terjadi pertempuran antara kaum muslimin dan kaum musyrikin, tetapi karena tujuan Rasulullah berangkat ke tempat itu untuk berperang, maka peristiwa ini tetap dinamakan perang atau ghazwah untuk memerangi kaum Bani Sulaim yang sengaja hendak memerangi kaum muslimin. Jadi latar belakangnya kenapa Rasulullah SAW dan kaum muslimin tiba-tiba menghimpun pasukan untuk melakukan ghazwah kepada Bani Sulaim, karena sebelumnya beredar kabar bahwa Bani Sulaim itu akan menyerang Rasulullah SAW, dan memang kabarnya resmi dan bisa dipercaya bahwa kaum Bani Sulaim itu akan melakukan penyerangan. Tetapi sebelum itu terjadi, Rasulullah SAW segera berangkat untuk menghadang Bani Sulaim. Tetapi ternyata setelah kabar keberangkatan Rasulullah bersama 200 pasukan itu oleh Bani Sulaim diterima, mereka ketakutan dan mereka menjauh menjauh dari perkampungan mereka dan keluar meninggalkan tempat tersebut, meninggalkan lembah tersebut. Dan hasilnya hanya ada satu orang, yaitu Yasar, yang sedang mengembalakan unta yang pada akhirnya memang dirampas. Unta itu juga termasuk sebagai harta rampasan perang oleh kaum muslimin. Lalu masuklah kita ke dalam peristiwa yang ditulis di kronologi sejarah tahun 624 Masehi, yaitu peristiwa ketiga, yaitu pengusiran Bani Qainuqa. Apa sih yang terjadi dengan Bani Qainuqa ini sehingga menyebabkan mereka terusir? Sehubungan dengan peristiwa dan sikap yang dilakukan oleh kaum Yahudi Bani Qainuqa, sebagaimana tertera dalam Rasulullah SAW pernah hendak mengumpulkan Bani Qainuqa di pasar mereka dan bersabda kepada mereka, "Hai golongan Yahudi, berjaga-jagalah kamu dari kemurkaan Allah seperti yang pernah diturunkan olehnya kepada kaum Quraisy. Dan Islamlah kamu, karena sesungguhnya kamu telah mengetahui bahwa sesungguhnya aku ini seorang nabi yang diutus. Kamu mengetahui yang demikian itu dalam kitab kamu dan perjanjian Allah kepadamu." Tetapi peringatan atau dakwah Rasulullah SAW kepada kaum Yahudi Bani Qainuqa ini disambut oleh mereka dengan jawaban yang congkak dan sombong. Antara lain mereka berkata, "Hai Muhammad, kamu telah mengerti bahwa kami ini kaummu. Kamu jangan menipu diri sendiri. Kamu jangan terpedaya karena telah memperoleh kemenangan." Maksudnya kemenangan di Badar Kamu bertempur dengan orang-orang yang tidak mengetahui urusan peperangan. Kamu bertempur dengan orang-orang yang tidak mengetahui urusan peperangan. Ya tentu saja kamu mendapat kemenangan. Coba kalau kamu bertempur dengan kami, kata mereka. Jika kami memerangimu, niscaya kamu akan mengetahui sendiri. Karena kami sesungguhnya adalah manusia. Itu kata mereka mereka menepuk dada dengan kecongkakan dan kesombongan yang jelas-jelas tidak nyata. Karena Yahudi memang pintarnya menyombongkan diri dan berkata-kata saja Pada prakteknya mereka adalah kaum yang sangat penakut. Lalu berkaitan dengan hal itu turunlah surat Al-Anfal ayat 58. Dan jika kamu khawatir akan terjadinya pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat. Al-Anfal ayat 58. Dan itu adalah inti sebetulnya penyebab awal bagaimana orang Yahudi Bani Qainuqa begitu menentang Rasulullah SAW dan kebenciannya begitu dalam Hingga pada suatu hari terjadilah suatu peristiwa yang benar-benar menjadi pemicu mereka diusir, yaitu peristiwa yang terjadi di pasar Bani Qainuqa. Jadi pada waktu itu kaum muslimin itu belum memiliki pasar sendiri belum memiliki pasar sendiri. Mereka ada yang berbelanja di pasarnya
orang Yahudi, yaitu pasar Bani Qainuqa. Dan suatu hari ada seorang sahabiah, dia seorang muslimah yang berbelanja di pasar Bani Qainuqa, yang dia itu di toko emas ya, dia berbelanja gitu. Sepuhan, dia menyepuh emas. Lalu dia duduk menunggu kerjaannya selesai. Tetapi ada satu orang Yahudi yang memang iseng, dia itu ketika sahabiah itu duduk, ketika muslimah itu duduk, dia mengaitkan bajunya, mengaitkan hijabnya itu ke paku yang di dekat situ gitu. Jadi si bajunya atau hijabnya ini dikaitkan bagian belakangnya ya, ketika dia duduk bagian belakangnya itu dikaitkan ke paku. Jadi ketika ketika urusannya sudah selesai, dia berdiri, bajunya itu ketarik gitu ya, ketarik sama paku sehingga terbukalah hijabnya. Kejadian itu tentu saja membuat muslimah itu malu ya, dan ditertawakanlah oleh seisi pasar orang-orang Yahudi itu, oleh orang-orang Yahudi yang ada di seisi pasar. Dan qadarullah, di situ ada kaum muslimin, laki-laki, seorang muslim, seorang sahabat, dia hadir di tempat itu dan menyaksikan kejadian itu. Kemarahannya karena seorang muslimah diganggu itu terpicu, sehingga dia membela muslimah itu dan melakukan pembalasan terhadap orang Yahudi tadi yang mengaitkan baju muslimah itu ke paku. Karena pembalasannya itu ini ada di lingkungan orang Yahudi, ini ada di pasar orang Yahudi. Kaum muslimahnya cuma satu orang, musliminnya cuma satu orang, yang muslimahnya tadi yang jadi korban, musliminnya satu orang juga di tengah lingkungan orang-orang Yahudi. Maka habislah sudah sahabat itu, dia yang membela muslimah tadi juga dihabisi. Lalu si muslimah ini, Pak sahabiah ini, dia lekas-lekas tentu saja ya, dia langsung bergerak ketika sebelum kejadian huru-hara itu terjadi. Dia sudah menutupkan kembali pakaiannya, berhijab kembali. Lalu setelah kejadian itu terjadi, dia lari dan mengabarkan apa yang terjadi itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya terjadilah pengepungan Bani Qainuqa. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyerahkan pimpinan umat di kota Madinah kepada Bashir bin Abdul Munzir, berangkatlah Nabi bersama tentara kaum muslimin menuju pemukiman Yahudi Bani Qainuqa, dan jumlah angkatan perangnya ini tidak tercatatkan ya jumlahnya. Bendera tentara muslimin berwarna putih dibawa oleh Hamzah bin Abdul Muthalib. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama tentaranya sampai di kabilah kaum Yahudi Bani Qainuqa, beliau segera mengepung kabilah itu, dan pengepungan terjadi selama 15 hari dan 15 malam. Dan selama 15 hari 15 malam itu, kaum Yahudi Bani Qainuqa itu tidak ada yang berani keluar. Mereka hanya menyembunyikan diri di dalam benteng-benteng mereka. Sehingga yang dilakukan oleh kaum muslimin adalah menunggu mereka sampai mereka merasa tertekan ya. Yang namanya dikepung itu kan bukan sesuatu yang ringan ya. Dan untuk mengingatkan saja bahwa kaum Yahudi Bani Qainuqa ini pernah melakukan perjanjian damai atau ikatan bilateral lah ya dengan suku Khazraj yang ada di Madinah. Dan suku Khazraj ini dipimpin oleh Ubadah bin Samit. Dan pada saat itu ditanya oleh Rasulullah SAW kepada Ubadah bin Samit tentang hal Bani Qainuqa, dan Ubadah bin Samit mengatakan mengatakan bahwa apa yang terjadi terhadap Bani Qainuqa adalah kesalahan mereka sendiri. Mereka yang lebih dulu mengingkari perjanjian. Mereka kan sudah melakukan perjanjian dua sebetulnya. Yang satu dengan Bani Quraidah. Hanya saja setelah Bani Quraidah, yang satu dengan suku Khazraj. Hanya saja dengan suku Khazraj itu terputus begitu saja karena orang-orang dari suku Khazraj itu sudah banyak yang masuk Islam. Hampir semuanya masuk Islam, hanya tinggal 1-2. Berarti yang mengikat perjanjian dengan mereka itu ya tinggal 1-2 orang itu saja gitu ya.
Tetapi mereka juga melakukan perjanjian piagam Madinah langsung dengan pimpinan Madinah pada saat itu, yaitu Rasulullah SAW, dan mereka melakukan perjanjian untuk berdamai, bekerja sama, sama-sama melindungi dan sebagainya, tidak saling membunuh dan tidak terjadi peperangan. Tetapi hal ini diingkari oleh orang Yahudi Bani Qainuqa. Mereka melakukan pembunuhan ya di pasar Bani Qainuqa. Jadi kata Ubadah bin Samit, mereka yang mendahului kok. Mereka yang lebih dahulu mengingkari perjanjian, maka yang harus dilakukan terhadap mereka hukumannya adalah dibinasakan. Itu yang dikatakan oleh Ubadah bin Samit gitu ya. Harus dieksekusi semuanya wahai Rasulullah karena mereka pengkhianat. Dan diputuskanlah akhirnya, para sahabat yang lain juga setuju, diputuskanlah mufakat bahwa akan melakukan hukuman terhadap Bani Qainuqa. Tetapi ada satu peristiwa unik yang terjadi yang dicatat oleh sejarah, yaitu pimpinan Khazraj yang lain yang bernama Abdullah bin Ubay. Dia adalah kemunafikannya mulai terlihat itu pada saat jelas terlihat itu pada saat ini, pada masa pengepungan Bani Qainuqa. Pada saat syura terjadi, sebetulnya keputusan itu sudah keluar ya, hasil syura sudah keluar. Tetapi Abdullah bin Ubay ini tidak menerima hasil syura tersebut. Dia mendekat kepada Rasulullah lalu meminta pengampunan untuk Bani Qainuqa. Dia bilang, ini adalah saudara saya, ini adalah teman saya, jangan kau melakukan sesuatu terhadap teman saya ya Rasulullah, ini adalah sekutu saya, dan sebagainya lah. Rayuan-rayuan dari Abdullah bin Ubay. Tetapi ini kan hasil syura. Rasulullah SAW mengikat gitu ya, keputusan ini sudah mengikat gitulah, sehingga tidak bisa dirubah lagi. Tetapi Abdullah bin Ubay itu terus mendekat sampai ada berhadapan dengan Rasulullah, berhadapan begini dengan Rasulullah SAW. Dia ya berhadapan wajah dengan Rasulullah SAW, dan meskipun Rasulullah SAW sudah meninggikan suaranya, dia tetap saja merayu dan meminta pengampunan untuk Bani Qainuqa. Padahal Bani Qainuqa sendiri tidak memberikan manfaat buat dia. Sampai puncaknya dia itu mendekat di hadapan Rasulullah, lalu memegang Rasulullah dan memasukkan kedua tangannya ini ke saku gamis ya, saku baju Rasulullah, masuk dia tangannya ke saku baju Rasulullah, lalu dia maksa gitu ya, Rasulullah selamatkanlah Bani Qainuqa. Ya Rasulullah, dia berkata, berbuatlah engkau terhadap mereka itu dengan baik-baik, kata Abdullah bin Ubay. Rasulullah itu mulai marah ya terhadap Abdullah bin Ubay. Lepaskan tanganmu wahai Abdullah bin Ubay gitu. Bahkan air muka beliau itu sudah kelihatan marahnya. Para sahabat lain itu justru udah tegang, kok berani-berani amat Abdullah bin Ubay melakukan hal seperti itu terhadap Rasulullah. Apalagi membuat air muka Rasulullah itu menjadi marah, menjadi kelihatan gitu ya marahnya. Dan itu hal yang jarang sekali terjadi pada Rasulullah SAW, kecuali pada musuh Islam. Dan hari ini seorang yang mengaku muslimin melakukan hal tersebut. Meskipun sudah terlihat wajah Rasulullah berubah, ada kemarahan di situ, Abdullah bin Ubay tidak selesai merayunya. Dia terus meminta kepada Rasulullah untuk membebaskan Bani Qainuqa. Akhirnya beliau bersabda, lepaskan tanganmu ini wahai Abdullah, celakalah kamu. Lalu karena mendengar suara Nabi yang setajam itu, bukannya dilepaskan dan diturunkan gitu ya, takut harusnya gitu. Tetapi dia malah mengatakan, demi Allah, aku tidak akan melepaskan engkau Muhammad sehingga engkau berbuat kebaikan kepada orang-orang kita, katanya. Jadi dia menganggap Bani Qainuqa itu adalah bagian dari dirinya ya, bagian dari mereka gitu. Sesungguhnya aku adalah seorang yang khawatir akan adanya kecelakaan dan kesengsaraan. Lalu waktu itu Nabi lalu memutuskan bahwa Yahudi Bani Qainuqa tidak diperangi karena perilaku dari Abdullah bin Ubay ini. Tetapi mereka hanya diusir dan
harta bendanya dan semuanya itu ditinggalkan, mereka hanya boleh membawa istri dan anak saja. Selain itu tidak boleh. Itu akhirnya keputusan yang beliau keluarkan. Lalu beliau bersabda kepada tentaranya, lepaskanlah mereka dari kepungan. Mudah-mudahan Allah mengutuk mereka dan mengutuk orang-orang yang bersama mereka, kata Rasulullah SAW. Lalu ia bersabda juga kepada Abdullah bin Ubay gitu ya, mengatakan seperti itu sambil melihat kepada Abdullah bin Ubay, ambillah mereka olehmu. Mudah-mudahan Allah tidak memberkatimu atas mereka. Wah, ini doa Rasulullah SAW yang seharusnya sih kalau bagi kaum muslimin ini doa yang menakutkan dan rasanya tidak akan dikeluarkan oleh Rasulullah SAW doa ini untuk kaum muslimin ya. Setelah keinginannya terkabulkan, Abdullah bin Ubay lalu melepaskan tangannya dari saku Rasulullah SAW, saku baju Rasulullah SAW, dan Rasulullah memerintahkan Ubadah bin Samit untuk mengepalai tentara muslimin yang mengusir mereka. Oleh Ubadah, mereka diberi tempo 3 hari 3 malam untuk beres-beres dan keluar dari kediaman mereka, keluar dari perkampungan mereka. Ketika itu Abdullah bin Ubay hendak datang lagi kepada Nabi untuk meminta keringanan pula bagi mereka. Akan tetapi sebelum ia sampai di hadapan beliau, tiba-tiba ia ditendang dan dipukul oleh seorang kaum muslimin sehingga luka parah. Kesal ya, ini ada seorang sahabat, ini tidak disebutkan ya namanya ya. Seorang sahabat yang kesal sama Abdullah bin Ubay akhirnya mukul dia sampai dia terluka parah dan akhirnya tidak jadi menemui Nabi. Entah apa maksudnya. Hanya yang pasti dia bermaksud meminta keringanan. Apakah keringanan untuk tidak diusir atau gimana ya, kita tidak tahu karena ternyata dia belum sempat mengatakan apa keinginannya. Itu sudah ada yang memukul dia. Setelah 3 hari 3 malam keluarlah mereka bersama anak-anak serta istri-istri mereka dari Bani Qainuqa untuk pindah ke suatu dusun yang bernama Azri'at, jajahan negeri Syam, dan harta bendanya pun ditinggalkan. Oleh kaum muslimin dirampaslah semua harta benda itu dan diserahkan kepada Nabi SAW karena tidak terjadi peperangan ya. Kalau terjadi peperangan kan ada pembagian ya, sebagaimana di surat Al-Anfal. Karena tidak terjadi peperangan, itu harta bendanya diserahkan kepada Nabi SAW. Menurut uraian Dr. Husain Haika dalam kitabnya Hayatul Muhammad, mereka diusir dari Madinah, mengatakan mereka diusir dari Madinah menuju Wazil Qura. Di sana mereka tinggal beberapa lama, lalu mereka pindah lagi menuju utara sampai ke Azri'at, perbatasan negeri Syam, dan di sanalah mereka menetap. Dan itulah teman pecinta sejarah yang terjadi tentang perang Bani Qainuqa ya. Luar biasa ya, banyak sekali pelajaran yang kalau diuraikan ini akan jadi hikmah yang sangat panjang bagi kita. Dan yang paling besar, mungkin yang paling besar adalah kewaspadaan kita yang harus terus-menerus kepada orang-orang Yahudi ya. Karena pada dasarnya kebencian mereka itu sangat-sangat dalam terhadap kaum muslimin. Lalu apakah ada orang Yahudi, orang Bani Israel yang masuk Islam dan beriman? Ada tetapi tidak banyak. Dan ya jarang sekali orang Yahudi yang masuk Islam gitu. Dan zaman sekarang mungkin juga seperti itu. Jadi darah mereka itu memang darah yang membawa kebencian terhadap kaum muslimin. Dan ini sudah jelas-jelas terjadi pada peristiwa Bani Qainuqa. Padahal tidak ada angin, tidak ada hujan gitu ya. Tiba-tiba saja seseorang di pasar itu melakukan hal yang tidak baik terhadap muslimah itu. Dan ya wajar saja itu menimbulkan amarah ya dari kaum muslimin sehingga membalaskan apa yang dia lakukan terhadap seorang muslimah gitu. Dan ya pada akhirnya ini menjadikan pengusiran mereka. Seharusnya sih mereka di syura yang awal itu ya, sebelum kejadian Abdullah bin Ubay, itu mereka seharusnya dihabiskan gitu. Karena ini bukan hanya sekedar pembelaan terhadap seorang muslimah gitu ya. Tetapi ini lebih kepada pengkhianatan mereka terhadap kaum muslimin seluruhnya. Jadi luar biasa ya, dalam Islam itu
seorang muslimah yang dilecehkan seperti itu tuh pembelaannya luar biasa. Ini bukan hanya pembelaan seorang, bukan hanya pembelaan per orang, per personal, tetapi langsung pembelaan itu dilakukan oleh pemerintahan yang pada waktu itu dipimpin oleh Rasulullah SAW. Seharusnya memang begini, ketika ada sesuatu yang terjadi pada rakyat, meskipun rakyat itu kecil, dan bahkan di sirah itu tidak disebutkan namanya ya, siapa muslimah itu, kemudian siapa kaum muslimin yang membela muslimah itu yang menjadi korban gitu ya di pasar Bani Qainuqa, ini tidak disebutkan. Itu berarti di kalangan para sahabat bukan sahabat yang dia terkenal gitu, bukan sahabat ya, kalau semua sahabat penting lah ya, tetapi tidak seterkenal sahabat yang lain gitu, yang kita bahkan kenal namanya. Ini namanya tidak ditulis dalam sejarah. Tetapi pembelaan Rasulullah SAW, pembelaan pemerintah Islam kepada mereka itu luar biasa. Karena apa? Karena satu yang terluka itu ibarat anggota badannya yang terluka, sehingga seluruh badan itu merasakan sakit. Dan itu yang terjadi pada pemerintahan Rasulullah SAW pada waktu itu, pemerintahan kaum muslimin. Ketika terjadi satu orang saja yang tersakiti, dua orang yang terluka, itu akan memunculkan pembelaan. Dan pembelaannya bukan pembelaan sekedar kata, tetapi pembelaan yang serius, yang menyebabkan, yang bahkan bisa menjadi penyebab dieksekusinya atau dihabisinya satu kaum. Ini karena sebetulnya kaum muslimin itu menawarkan ya, ketika terjadi pengepungan, itu meminta kepada kaum Yahudi Bani Qainuqa untuk menyerahkan orang yang menghilangkan nyawa kaum muslimin tadi yang di pasar, yang melakukan kejahatan. Mereka meminta orang yang melakukan kejahatan, keluarkan orang yang melakukan kejahatan itu, maka tidak akan terjadi apa-apa. Tetapi yang dipilih oleh orang Yahudi Bani Qainuqa adalah mereka memilih untuk menyembunyikan orang itu, membela orang-orang itu, dan memilih untuk dihukum oleh Rasulullah SAW. Padahal kalau saja mereka menyerahkan orang yang bersalah, itu tidak akan terjadi apa-apa. Tetapi memang sudah pada dasarnya, sudah niatnya saja mereka untuk berlawanan dengan Rasulullah SAW. Memang sudah sejak awal mereka tidak mau mengikuti perjanjian ya. Mereka mengikuti perjanjiannya dengan terpaksa dan memang ingin keluar dari perjanjian itu, ingin menyerang Rasulullah SAW. Cuma mereka tidak punya keberanian aja. Mereka beraninya itu main keroyok seperti di pasar tadi ya. Dan ya sebetulnya mudah bagi pemerintahan Islam untuk melakukan itu ya, bagi pemerintahan Rasulullah SAW untuk melakukan itu. Dan orang Yahudinya juga ketakutan, mereka setelah dikepung, mereka tadinya sombong kan, mereka menepuk dada, sombong, congkak gitu, merasa bahwa ya kalau mau perang-peranglah sama kami, kamu itu baru aja menang sama orang Quraisy aja udah jumawa begitu, mereka itu nggak ahli perang, kami yang ahli perang, kata mereka. Ternyata bahkan dikepung pun mereka tidak melawan sama sekali. Dan ya itu memang karakter Yahudi seperti itu. Jadi ini takut video yang terlalu panjang ya. Seperti itulah apa yang terjadi pada kaum muslimin ketika pemerintahan Rasulullah SAW berdiri di Mekah. Bagaimana pembelaan terhadap perempuan ya menjadi luar biasa. Bagaimana pembelaan Rasulullah, pembelaan kaum muslimin terhadap perempuan itu, jadi perempuan itu benar-benar dijaga, dihargai, dan memiliki posisi yang khusus di hadapan kaum muslimin. Bahkan pernah suatu hari, ini kisah lain ya, kisah lain ini tentang penghormatan terhadap kaum perempuan. Suatu hari ketika perjalanan pulang dari suatu tempat, ada seorang yang dia kayak kusir gitulah, dia itu yang kerjaannya nuntun tali kekang unta gitu ya. Dan dia suka bernyanyi, saya lupa namanya, tapi dia suka bernyanyi. Dan dia itu menuntun unta yang di atasnya ada istri Rasulullah, ada kaum perempuan gitu. Dan dia sambil nyanyi, dan ternyata nyanyiannya itu membuat untanya bergerak-gerak, membuatnya unta bergerak-gerak. Rasulullah melihat itu, melarang sahabat ini yang tukang bawa tali kekang itu untuk
bernyanyi lagi dan menyuruh mereka hati-hati, berhati-hatilah wahai fulan gitu ya, karena yang kau bawa di dalam di sekedup unta itu adalah kaca gitu yang mudah pecah. Jadi sehati-hati itu ya Rasulullah SAW terhadap kaum perempuan. Jadi dijaga baik-baik. Di situ itu maksudnya di dalam itu ada kaum perempuan. Jangan sampai dia karena goyangan, karena nyanyiannya untanya bergoyang-goyang itu, lalu karena untanya bergoyang-goyang, istri beliau yang ada di dalam sekedup unta itu menjadi terganggu gitu karena gerakan unta yang tiba-tiba tersebut. Luar biasa ya pembelaan kaum muslimin terhadap kaum perempuan, dan saya kira tidak ada yang mampu melakukan hal itu selain pemerintahan Islam. Itulah rentetan peristiwa penting yang terjadi dari dalam dunia Islam, ya ini yang ketiga. Dari kronologi sejarah tahun 624 Masehi bertepatan dengan tahun 2 hingga 3 Hijriah. Dan mohon maaf atas segala kesalahan, dan mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya, bisa mengambil pelajaran untuk kita bisa terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Mohon maaf atas segala kesalahan, dan bertemu lagi di video berikutnya insya Allah. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.